Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Michiko Prisdeo, pendiri MF Communications yang saat ini juga tengah bekerja sebagai seorang presenter TV di salah satu stasiun TV lokal di Provinsi Riau. Melalui video ini, saya pengen bahas seputar ilmu komunikasi dan mari kita mulai dari episode pertama. Ilmu komunikasi itu belajar apa sih? Sebagaimana tema kita di video kali ini, ilmu komunikasi itu belajar apa sih? Itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak saya temukan dari teman-teman. Ada beberapa stereotip familiar yang sering kita dengar tentang jurusan ilmu komunikasi. Misalnya nih, ilmu komunikasi adalah ilmu belajar ngomong. Yang kedua, ilmu komunikasi adalah jurusan untuk yang jago ngomong doang. Yang ketiga, ilmu komunikasi itu katanya gampang belajarnya. Lantas, bagaimana pendapat saya terhadap stereotip yang familiar banget kita dengar di lingkungan kita? Yang pertama, ilmu komunikasi adalah ilmu yang belajar tentang ngomong. Ada sih belajar tentang public speaking ataupun retorika, tapi sebenarnya yang dipelajari di ilmu komunikasi nggak cuma itu aja loh. Nah teman-teman, komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran makna atau pesan yang berisi misalnya seperti gagasan, pemikiran, dan lainnya antara si pengirim pesan dan juga penerima pesan. Nah, ilmu komunikasi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses pertukaran makna tersebut. Artinya, pembahasannya lebih komprehensif lagi, seperti apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, lewat media apa pesan tersebut disampaikan, kepada siapa pesan tersebut disampaikan, lalu apa efek ketika pesan tersebut disampaikan. Nah, itu artinya ilmu komunikasi gak hanya belajar tentang ngomong doang. Stereotip yang kedua, ilmu komunikasi adalah jurusan untuk yang jago ngomong doang. Benar gak ya? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena selama kita adalah seorang manusia, kita membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Tapi mungkin ada bedanya kalau misalnya kita masuk jurusan seperti olahraga ataupun musik. Kayaknya memang benar harus ada minimal satu olahraga ataupun alat musik yang sebelumnya udah kita tekuni atau kita jago di bidang tersebut. Meskipun demikian, nggak menutup kemungkinan kok teman-teman bagi yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik untuk masuk jurusan ilmu komunikasi. Stereotip nomor 3, ilmu komunikasi adalah jurusan yang gampang. Ayo, anak ilmu komunikasi coba deh pada jawab, jurusan ini gampang atau enggak? Kalau menurut saya, sebuah jurusan itu akan terasa gampang dan menyenangkan ketika jurusan tersebut memang sesuai dengan passion kita. Artinya, seberapa besar pun tantangan yang akan dihadapi di masa depan, kita akan tetap menikmati proses yang sedang kita lalui tersebut. Ya, tapi mungkin ada benarnya sih ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang gampang karena relatif bisa dipahami oleh semua orang kalau belajarnya benar. Tapi nih teman-teman, akan beda sekali bagi yang memilih jurusan ilmu komunikasi atau apapun jurusannya karena menganggap jurusan itu gampang dengan orang yang memilih suatu jurusan kuliah karena itu memang sesuai passionnya dan dia memiliki perencanaan yang jelas mengapa dia memilih jurusan tersebut. Perbedaan tersebut akan tampak pada setiap proses yang dilalui, bahkan pada hasil yang akan dicapai. Terus, ilmu komunikasi itu belajar apa aja? Secara umum teman-teman, kalau di Indonesia beberapa universitasnya ada yang menjadikan ilmu komunikasi langsung sebagai fakultas. Ada pula yang baru sampai ke jurusan. Kalau di tempat saya berkuliah dulu, saya mengambil jurusan ilmu komunikasi di mana ada beberapa konsentrasi seperti hubungan masyarakat ataupun public relations, jurnalistik, lalu manajemen komunikasi dan media. Di kampus lain ada pula konsentrasi seperti broadcasting ataupun penyiaran. Kita akan bahas dari konsentrasi Humas, hubungan masyarakat ataupun public relations. Humas atau PR ini adalah suatu fungsi manajemen yang secara khusus untuk membangun hubungan antara organisasi ke publik internal ataupun eksternalnya yang bertujuan terciptanya suatu kesepahaman dan terciptanya citra yang difavoritkan ataupun citra yang positif.
Nah, biasanya nih tugas-tugas anak humas itu seperti menulis rilis, lalu kemudian memproduksi majalah internal perusahaan, memproduksi company profile ataupun profil perusahaan, lalu kemudian mengadakan konferensi pers, mengadakan program CSR atau corporate social responsibility, dan mengadakan suatu program ataupun kegiatan yang membangun hubungan ke stakeholdernya. Yang kedua, jurnalistik. Jurnalistik ini konsentrasinya mengarahkan para mahasiswa belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, serta mempublikasikan suatu informasi yang bernilai berita kepada publik melalui media massa. Nah, tugas-tugas anak jurnal itu biasanya seperti meliput suatu peristiwa, lalu kemudian memproduksi liputan apakah straight news, soft news, ataupun feature, lalu kemudian belajar menjadi reporter, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penyiaran atau yang sering kita dengar broadcasting. Di konsentrasi ataupun jurusan ini biasanya belajar soal hal-hal yang berkaitan dengan dunia penyiaran seperti televisi dan juga radio. Belajar soal pengeditan video, pengeditan audio, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan bagaimana memproses suatu informasi agar dapat disiarkan di publik. Nah, ada pula konsentrasi yakni manajemen komunikasi dan media, sebagaimana kalau di kampus saya sebelumnya, konsentrasi ini juga menjadi konsentrasi yang favorit bagi para mahasiswa. Manajemen komunikasi dan media ini biasanya orientasi belajarnya adalah belajar bagaimana cara mengolah sumber daya komunikasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan efektivitas komunikasi itu sendiri. Kalau di kampus saya sering lihat anak-anak MK ini ngerjain tugas seperti bikin film, bikin suatu program televisi ataupun program acara, dan juga lainnya. Nah, gimana? Sekarang udah jadi lebih kenal dengan jurusan ilmu komunikasi? Kalau kamu punya tambahan pendapat ataupun pertanyaan, silakan kirimkan komentar kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video belajar bareng MFKOM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.